Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ketua DKM Mushola Darul Arqam Perumahan Bukit Cilebut Residen, yang terhormat yaitu Ustadz Dede Sahidin. Ada orangnya? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah ya, salam kenal Ustadz. Dan yang saya hormati guru tetap majelis daripada Mushola Darul Arqam di sini, Ustadz Abdul Ghafur. Ada orangnya? Alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ustadz Dede Rukmana. Belum hadir? Ya. Mari sama-sama kita doakan para asatid kita, guru-guru kita yang membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan tahu tentang ilmu agama. Semoga para guru kita ini Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, dan diberikan sehat wal afiyah, berkah dunia akhirat, masuk surga bersama jamaah bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Ketua RT yaitu Bapak Ahmad Castro. Ada orangnya hadir? Alhamdulillah. Wah, Ketua RT-nya masih muda banget ya. Biasanya yang dipilih Ketua RT itu yang sudah mulai rambutnya memutih. Ya, Alhamdulillah ini masih muda jadi Ketua RT. Insya Allah makin maju perumahannya. Amin. Sama-sama kita doain ya, semoga diberikan sehat wal afiyah, makin maju dalam memimpin kepemimpinan KRT di perumahan Bukit Cilebut Residen ini. Amin. Terutama di musola ini makin makmur, jamaahnya makin banyak, subuh makin banyak yang berjamaah, menjadikan rumah yang penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Tidak lupa juga yang terhormat Ketua Panitia kita yaitu Bapak Adam. Ya, ada orangnya? Wah iya, Masya Allah, hampir gak terlihat ya. Alhamdulillah, wasilah teman saya ya, Abang Sandi ya, saya jadi kenal Pak Adam, dan saya bisa kenal dengan bapak-bapak warga perumahan Bukit Cilebut Residen ini ya. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati kepada para ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di malam ini,
insya Allah ini malam penuh dengan keberkahan. Ini malam insya Allah ya, dengan kumpulnya kita ini menjadikan ini perumahan makin berkah. Dalam satu riwayat ada ini hadis lumayan sangat panjang Bapak. Jadi kalau saya baca hadisnya, Arabnya, kemudian maknanya, kemudian diterangin, saya nggak sempet buat menerangin masalah Isra Mi'raj. Jadi ada satu keterangan biar Bapak Ibu ini senang hadir di majlis, senang hadir di tempat-tempat zikir seperti ini. Ada satu riwayat keterangan, Inna lillahi, kira-kira mau kelanjutannya apa Pak? Bukan nyebutin mau ada orang mati, tapi emang ini hadisnya awalnya Inna lillahi malaikat. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Allah punya malaikat. Ya, yatufuna, tugasnya dia itu tawaf keliling. Yatufuna turuq, dia tugasnya keliling ke jalan-jalan. Ya, yaltamisuna ahla dzikri, mencari di mana ada satu kaum, ada satu komunitas, ada satu majlis yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, saya dapat kabar bahwasanya perumahan ini orangnya senang, cinta majelis taklim. Insyaallah ini perumahan makin berkah. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita ini termasuk orang yang menjadi apa? Buronannya para malaikat. Wah, bahasa kasarnya gitu ya, buronan malah malaikat, bukan buronan KPK. Kira-kira enak jadi buronan KPK apa buronan malaikat Pak Bu? Buronan malah. Kira-kira Ibu kalau dicari malaikat mau apa kagak? Beneran mau? Beneran apa kagak? Mau. Kalau malaikat Israel gimana Bu? Kalau malaikat Israel gimana? Oh enggak, masih kepengen hidup, ya kan? Nah, ini malaikat yang tugasnya keliling ke jalan-jalan, nyari di mana ada satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha wajadu, maka ketika para malaikat itu menemukan satu kaum di mana kaum tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nada yunadi, mereka itu memanggil kawanan-kawanan malaikat yang lagi nyari-nyari. Ya, halumu ilaiya, sini kumpul. Di mana di perumahan residen Bukit Cilebut ini, ya, ada orang yang lagi kumpul, lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu yakin nggak ini musola dipenuhi sama para malaikat? Nah, salah satu iman, rukun iman kita yaitu mengimani para malaikatnya Allah. Maka kita kudu yakin bahwasanya saat ini, malam ini musola penuh dengan para malaikat. Amin Allahumma. Sehingga ketika ini tempat dipenuhi oleh para malaikat, kira-kira orang yang lagi banyak pikiran, ya Allah, ini udah tanggal tua, mana belum bayaran kredit, motor belum dibayar, rumah belum dibayar. Tapi di sini dia duduk, sendirian bisa tidur. Kenapa? Tenang. Bener apa kagak? Ada orangnya yang kayak gitu. Tapi setelah pengajian bubar, pulang ke rumah udah jam 12 kagak bisa tidur. Ya. Banyak yang seperti itu. Maka beruntung kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki di tempat ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pengajian zikirnya ini selesai, Allah
bertanya kepada para malaikat, malaikat laporan, ya. Allah nanya, wahai malaikat, ya, tadi kamu sudah nemu orang-orang yang berzikir, di mana di situ ada ilmu, di mana di situ nama saya disebut. Iya, ya Allah. Apa yang mereka sebut? Mereka apa? Mereka bertakbir kepada Engkau. Mereka bertahmid kepada Engkau, ya. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka memuji aku, bertasbih kepada aku, bertakbir kepada aku, sudah pernah melihat saya atau belum? Kira-kira jawabnya, Bapak pernah lihat Allah apa kagak? Pernah lihat Allah apa kagak? Belum. Tapi kenapa Bapak mau bertasbih, mau bertahmid, mau bertakbir kepada Allah sementara Bapak belum pernah melihat Allah? Kemudian Allah, bagaimana kalau seandainya dia melihat saya, wahai para malaikat? Kira-kira Bapak bisa jawab sendiri. Ketika Bapak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Bapak tidak akan santai-santai di rumah, main HP, ngopi dan lain sebagainya, lebih memprioritaskan untuk duduk di tempat di mana di situ adalah disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini panjang banget ujungnya, yaitu hadis ini secara singkat. Kemudian malaikat ini bilang sama Allah, ya Allah, namun ada salah satu hamba Engkau di mana dia hadir di majelis taklim, bukan niatan mau ngaji, bukan niatan mau kira-kira ada apa kagak? Ya, niatannya dia datang ke ini musola, ke peringatan Isra Mi'raj ini karena dia lapar belum makan. Karena di rumah kagak ada makanan, bini kagak masak, jadi dia datang ke sini karena ada makanan. Niatnya bukan karena ngaji, bukan karena zikir kepada Allah. Ya, humul qaumul la yasqa bihim jalisuhum. Mereka tidak akan celaka dan kalau mereka duduk bareng dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat wal afiat sampai di bulan Sya'ban. Dikatakan di dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sultanul auliya. Di sana ada satu riwayat mengatakan Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Syahrus Sya'ban Syahri. Bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Berarti kita sudah masuk di bulan Sya'ban, berarti kita masuk di bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salafun shalihin terdahulu, jikalau sudah memasuki bulan Sya'ban, dia makin getol ibadahnya, makin rajin puasanya, makin rajin baca Al-Qur'annya, dan makin memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita sedikit sebelum saya berangkat ke ini tempat. Kemarin saya dikabari sama seorang ibu-ibu, Ustaz, nanti hari Sabtu ba'da asar tolong kalau Ustadz berkenan untuk mengisi di pengajian saya di masjid, ya, di perumahan PK2. Kemudian saya bilang, mohon maaf Ibu, saya sudah bikin schedule untuk hari Sabtu ba'da asar
saya kosongkan tidak ada untuk undangan ceramah atau mengisi kajian dimanapun, karena khusus asar saya harus berangkat ke ini tempat. Saya menghormati teman saya Sandi dan ketua panitia Bapak Adam, ya, karena sudah bikin janji maka saya kosongkan asar malam ini, padahal banyak acara, karena sebulan lalu beliau sudah menghubungi saya. Akhirnya Bapak Ustaz, kalau misalkan bisa ba'da zuhur, minta tolong ba'da zuhur. Kalau ba'da zuhur insya Allah saya siap. Akhirnya ba'da zuhur saya mengisi kajian ibu-ibu di masjid di perumahan PK2 di Kelapa Nunggal sana. Alhamdulillah saya menyampaikan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Saya menukil salah satu keterangan di dalam kitab Tanqihul Qaul dalam bab fadilatus sholawat, ya, fadilah keutamaan daripada membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sana diawali satu pertanyaan oleh seorang sahabat. Qala sahabah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ashra liman shalla alayya wahidatan. Allah telah bersalawat, ya, 10 kali kepada orang yang bersalawat kepadaku. Apakah ini khusus untuk orang hadirul qalbi? Khusus orang yang bersalawat hanya orang yang khusyuk, yang menghadirkan hatinya ketika membaca salawat? Apa jawaban Rasulullah? La, bal huwa likulli musallin, likulli musallin ghafir. Tidak, wahai para sahabat, bahkan bagi orang yang bersalawat kepadaku dalam keadaan ghafil, lalai, dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangannya di sana dikatakan yu'tihillahu amthalal jibal. Allah akan memberikan pahala sebesar seumpama besarnya gunung-gunung. Kalimatnya amthalal jibal, maknanya piro-piro gunung kalau kata orang Jawa. Jabalun artinya satu gunung, jabalani 2 gunung, jibalun gunung. Jadi manakala ada orang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang bersalawat macam-macam. Ada yang ibu-ibu salawat sambil nyapu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashil lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lagi sambil main HP, buka TikTokan sambil nyapu, sambil sholawatan, kira-kira dapat pahala apa kagak? Ketika baca sholawat kayak gitu, hatinya hadir apa kagak? Kagak. Pikirannya bercabang kemana-mana. Apalagi kalau lagi masak. Ya, di sini lagi masak kangkung, motongin cabai, motongin bumbu, ya, dimasukin, kira-kira udah dikaremin apa belum? Sambil baca sholawat, kira-kira baca sholawatnya hadirul qalbi atau kagak? Kagak. Tapi tetap kata Rasulullah, sekalipun dia dalam keadaan ghafil, kalau lisannya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tetap memberikan pahala
seperti besarnya gunung-gunung yang ada di dunia ini. Tidak sampai di situ, ya, di situ satu keterangan melanjutkan wal malaikatu tad'u lahu, dan para malaikat mendoakan orang yang membaca sholawat. Perlu digarisbawahi, yang bersolawat lagi hadirul qalbi atau lagi ghafil. Lagi ghafil, sekalipun masih dalam keadaan lalai, tetap diberikan satu kemuliaan. Ya, para malaikat berdoa buat orang yang mau membaca sholawat. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ibu, halo. Jangan sibuk sendiri ya. Nah, saya mau nanya ibu. Ibu kalau misalkan datang ke rumahnya seorang kiai atau ustadz atau habib, bawa air minta didoain, ibu kira-kira yakin apa enggak doanya makbul, istijabah? Yakin? Kalau misalkan ibu minta doa setelah selesai saya acara bawa air, kira-kira ibu yakin kalau doanya makbul? Ragu. Kayaknya nggak meyakinkan saat ini. Tapi kalau sudah malaikat mendoakan, kira-kira tidak akan ada keraguan dalam hati kita. Karena malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang suci, yang sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, jangan lepas dari salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka saya mengapresiasi kepada ibu-ibu yang mau latihan walaupun dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ya, alhamdulillah, mau latihan hadrah baca sholawat. Insya Allah ibu bakalan dapat pahala yang luar biasa. Tidak sampai di situ, watastaghfiru lahu, malaikat memintakan ampun, beristighfar kepada orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak mau tanya, kira-kira bapak orang suci apa banyak dosanya? Banyak dosanya? Banyak dosanya apa suci? Kira-kira ibu bapak kalau ditanya suka ngaku jujur apa suka bohong? Tapi kalau di malam ini beliau ngaku jujur banyak dosanya. Besok atau ntar habis pengajian ditanya lagi, kira-kira jujur apa kagak ya bu ya? Ya. Disinilah kita merasa sebagai seorang manusia yang tidak lepas dari yang namanya salah dosa. Maka dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka para malaikat memintakan ampun kepada kita supaya kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amma idza kana hadirul qalb, dan bagaimana kalau dia itu membaca sholawat sambil menghadirkan hatinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bagaimana pahalanya? La ya'lamu qadra, tidak ada yang tahu ya kadar besarnya pahalanya orang yang membaca sholawat dengan menghadirkan hati. Illallah, kecuali Allah. La ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kalau lagi baca sholawat, kalau memang dalam keadaan yang hening, khusyuk baca sholawat yang khusyuk, biar pahalanya lebih besar. Tapi kalau kita dalam keadaan apapun, kita jangan sampai tinggal membaca sholawat. Mau masak, sambil masak bacain sholawat biar masakannya lezat. Nyapu baca sholawat. Asal jangan mandi baca sholawat. Ibu-ibu hati-hati yang suka nyanyi di kamar mandi, ntar keceplosan habis latihan hadroh seminggu, mulutnya aduh, ya Rabbana, mandi blok ya. Salah kagak boleh.
Ya, jadi disitulah keutamaan sholawat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sedikit membahas mengenai tentang keutamaan sholawat karena temanya waktunya cocok dengan di bulan Sabat. Kita saling mengingatkan tadi apa yang dikatakan. Tolong Ustaz, ya, berikan satu ilmu buat kita pencerahan supaya pulang dari ini tempat mendapatkan ilmu manfaat. Kalau Bapak Ibu semuanya membaca sholawat sepulang ini, karena saya menyampaikan, insya Allah saya akan mendapatkan ya pahalanya. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Disitulah enaknya ya kalau kita ya memberikan nasihat, ilmu dan lain sebagainya. Kalau orang itu mengamalkan, kita mengamalkan, pahalanya terus mengalir. Ya, au ilmun yuntafa'u bih, di situ ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah. Kita sekalipun di bulan Sya'ban, tetap kita tidak dikatakan terlambat dalam memperingati peringatan Isra Mi'raj. Kalau kata anak didik saya katanya better late than never. Artinya apa? Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kira-kira kita ngadain Isra Mi'raj telat apa kagak? Telat apa kagak? Kagak ya, kagak telat insya Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Ini ayat dikatakan ayat yang ijaz. Apa itu ayat ijaz? Ayat yang singkat namun memiliki makna yang sangat dalam, dengan lafaz diksi yang sangat singkat, yang sedikit namun memiliki makna jika diuraikan membutuhkan waktu yang sangat cukup lama. Itulah salah satu mukjizatnya Al-Quran. Kalimatnya singkat namun memiliki makna yang begitu luas, begitu dalam. Kalimat yang diawali dengan satu kalimat subhanallah, ini menandakan satu ayat yang luar biasa, di mana Allah akan menceritakan satu peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa masuk logika manusia pada umumnya. Di antaranya salah satunya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa dikatakan akal kita tidak mampu untuk mencerna? Karena secara akal perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di zaman itu kendaraan hanya ada onta, kemudian apalagi himar, dan ada juga keledai dan kuda. Namun banyakkan adanya onta. Seandainya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sampai 1.500 km ditempuh dengan menggunakan menaiki onta, membutuhkan waktu kurang lebih sampai 40 hari 40 malam. Namun baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menembus langit setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayaknya tidak mungkin. Sehingga ketika selesai daripada Isra Mi'rajnya Rasulullah, diceritakan banyak orang yang kagak percaya. Untuk mematahkan ya ketikpastian, keingkaran orang-orang yang tidak mau mengimani peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, maka Allah memulainya dengan kalimat subhanalladzi, ay subhanallah alladzi asra bi'abdihi lailan.
Maha suci Allah. Di situ Allahnya dimahdzuf. Alladzi asra, yang memperjalankan di waktu malam. Asra itu asal katanya sarok diikutkan wazan af'ala. Jadi artinya memperjalankan di waktu malam. Fa'ilnya siapa? Allah. Alladzi isim mausul asra, di situ ada dhamir huwa silah daripada Allah. Kalau belajar nahwu Bapak, alhamdulillah insyaallah di sini bapak-bapak ini ya sebagian ada yang tahu ilmu nahwu ya. Mohon maaf kalau misalkan agak kurang difahamin, tapi ini penting supaya apa? Yang namanya peristiwa Isra Mi'raj ini sekalipun memang tidak masuk akal, namun bisa difahami ya dengan keilmuan yang kita peroleh di malam ini. Insya Allah sedikitnya kita akan bisa paham kenapa bisa seperti itu ya. Asra bi'abdihi, memperjalankan siapa? Allah bi'abdihi, dengan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika satu ayat dimulai dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah, kalau sudah suci maka apa? Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah maha segala-galanya. Ya, kita boleh berpikir sejenak bagaimana ketika Allah menciptakan ya orang tua kita semuanya, Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Nabi Adam diciptakan dari segenggam tanah. Secara logis itu tidak mungkin ya seorang manusia diciptakan dari tanah. Biasanya yang masuk akal orang itu diciptakan melalui hubungan biologis laki-laki dan perempuan melalui perkawin, baru nanti ada muncullah seorang manusia. Tapi di situ Allah menciptakan Nabi Adam, kun fayakun, maka jadilah. Namun penciptaan Nabi Adam alaihissalam tidak diawali dengan kalimat subhan. Berarti ini satu peristiwa yang masih di bawah level daripada Isra Mi'raj. Kemudian Allah menciptakan siapa? Nabi Isa hanya melalui ibu tanpa perantara seorang ayah. Bisa apa kagak? Bisa, namun bagi otak kita itu tidak masuk akal. Karena biasanya orang bisa hamil karena ada bapaknya. Di akhir zaman banyak perempuan yang mau ikut-ikutan kayak Siti Maryam. Hamil bapaknya kagak ada. Ini mah bukan kayak Siti Maryam, ini mah bapaknya yang brengsek ya. Cuma apa? Cuma mau nanam doang, giliran sudah ada hasilnya kabur. Tapi kalau Nabi Isa, ketika itu Allah sudah berkehendak, maka lahirlah Nabi Isa sekalipun tidak ada bapaknya. Peristiwa yang luar biasa lagi diantaranya apa? Ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapannya laut yang begitu luas dan dalam, di belakang ada pasukan ya Fir'aun dan Raja Fir'aun. Seandainya saya maju maka saya akan tenggelam hanyut di dalam lautan yang begitu dalam. Kalau saya mundur balik lagi, leher akan ditebas mati dalam keadaan sia-sia. Maka dengan izin Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu kepada laut. Akhirnya seketika itu kun fayakun, lautan yang begitu besar dalam langsung terbelah menjadi dua. Masuk akal apa kagak? Kagak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW hanya duduk manis, ya, duduk manis menunggangi buruk
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit 7 Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah. Nabi Muhammad hanya apa? Hanya menjadi objek yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari situlah apapun peristiwa yang luar biasa yang di luar nalar otak, kalau sudah yang berkehendak Allah, maka kita sami'na wa ata'na. Maka kita harus mengimani dengan keimanan, bukan dengan akal yang terbatas. Hadirin rahimakumullah, sudah jam 9. Saya disuruh ceramah sampai jam berapa? Soalnya katanya perumahan di sini kalau ada acara jam 9 udah selesai. Ini baru bicara masalah ini doang. Kira-kira lanjut apa kagak nih Bu? Lanjut apa kagak? Sampai jam berapa? Hadirin rahimakumullah. Ya, ini akhirnya ceritanya saya nggak runtun. Ya. Secara singkat, karena udah jam 9 ini ya. Saya ingat pesan daripada teman saya di perumahan sini, kalau udah jam 9 itu sudah mulai pada gelisah ibu-ibunya. Ya. Ada lagi bapak-bapaknya udah mulai senderan, matanya udah gerak-gerak. Satunya lagi udah mulai kakinya diselonjorin. Ya bener apa kagak? Nah, kenapa Pak diselonjorin kakinya? Mohon maaf Pak Ustaz ya. Ya itu memang faktor ya, di mana-mana saya juga kayak gitu ya. Kalau udah kayaknya nggak kuat ngasih apa? Ngasih sinyal. Nanti tandanya kalau sudah gerak-gerak kakinya udah diinin, oh Ustaz jangan lama-lama. Kakinya sudah mulai kram. Oh seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Singkat dari perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan satu apa? Dapat oleh hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat 5 waktu. Yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu itu ya tidak cuma-cuma. Beliau bolak-balik ya menghadap Allah, kemudian ketemu dengan Nabi Musa ya masih tahu Muhammad, tahu nggak umat kamu itu umat akhir zaman yang mana umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, beda dengan umat saya yang nyampe ratusan tahun. Kalau seandainya disuruh dalam sehari sholat 50 waktu, kira-kira umat kamu gak bakalan mampu. Bapak, saya mau tanya, kira-kira Bapak di sini umurnya udah berapa? Hah? Ya, udah 50, berarti kurangnya berapa? Masih lama, pengen tetap hidup. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu disuruh menjalankan sholat 5 waktu. Barusan tadi saya mengutip ya, surah Al-An'am ayat 162, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa kaitannya? Satu, ya, saya ingin memberikan satu pengukuhan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah ya, sebagai apa? Rabbil alamin, yang menguasai alam semesta. Apa kaitannya dengan tema ini? Yaitu hidup berdampingan
dengan menghadirkan Allah di tengah perbedaan. Ya, hidup berdampingan dengan menghadirkan Allah di tengah perbedaan. Bapak Ibu senangnya hidup itu yang berbeda-beda, apa senangnya sama seragam? Kan? Pengennya senangnya seragam apa beda-beda? Enakan mana? Ayo bingung. Hidup itu ada manis, ada pahit, ada asin, ada asam. Jikalau disatukan karena ingin menjadikan satu masakan yang nikmat, maka harus saling balance. Kagak boleh ada yang lebih. Hidup kita masih tetap berbeda, sekalipun beda pandangan dan lain sebagainya, tapi jangan lupakan hadirkan Allah dalam setiap kegiatan, dalam setiap ibadah, dalam segala aspek apapun, hadirkan Allah. Insya Allah di situ akan ada satu keberkahan. Di mana tadi kul inna sholati, sesungguhnya sholatku. Berarti kaitannya dengan personality kita, hubungannya hamba dengan Allah. Wa nusuki, dan ibadahku. Ibadah itu macam-macam. Ada sholat, ada sedekah, ada muamalah dan lain sebagainya. Jangan sampai tidak melibatkan Allah. Maka harus senantiasa melibatkan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita misalkan dalam bermuamalah, maka ikutilah aturan yang Allah buat. Dalam kita jual beli, maka kita harus menjadi seorang penjual yang jujur. Ya, ini harganya misalkan 5.000. Ya, kemudian kita jual 7.000. Boleh apa kagak? Boleh. Asalkan jangan bilang saya beli ini harganya 6.000, maka saya jual 8.000, padahal belinya 5.000. Berarti bohong apa kagak? Bohong. Di situ kalau sudah bohong, menyalahi aturan daripada aturan Allah, maka tidak diperbolehkan. Maka di situ ketika kita bermuamalah wa nusuki, dalam beribadah, di situ kita menghadirkan Allah, maka kita akan ada kehati-hatian. Jangan sampai kita ini melewati dari batasan-batasan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kembali lagi sebelum ke wa nusuki, kita bahas masalah sholat, ya, mengenai tentang sholat sesuai dengan hadiah dari hasil dari Isra wal Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Ada satu momen di mana ketika saya menerima hafalan anak-anak sekolah hampir 1 bulan lebih. Kemudian saya ketika menerima setoran di dalam surah An-Nazi'at ayat 37. Di situ seketika saya berhenti dan mencoba memahami maksud daripada ayat tersebut. Surah An-Nazi'at ayat 37. Coba Bapak yang bawa HP, ada Al-Qur'annya, dibuka. Surah An-Nazi'at juz 30 ayat 37. Udah dicari belum Pak? Biar nanti ya dapat oleh-oleh dari sini, ya, mengenai tentang masalah sholat, pentingnya sholat itu bagaimana buat diri kita. Sudah? Bunyinya apa Pak? Dan kencang suaranya. Surah An-Nazi'at ayat 37 juz 30 juz A. Udah ketemu? Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tagha
wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sampai di situ dulu titik. Artinya apa? Dan adapun orang yang melampaui batas dan mengutamakan urusan dunia, maka nerakalah tempat baginya, tempat kembalinya dia nanti di yaumil akhir. Sepantasnya orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan urusan dunia, maka nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa kaitannya dengan sholat? Realita dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara kita, entah keluarga kita, orang tua kita, istri kita, ini masih banyak yang meremehkan atau menganggap enteng yang namanya sholat. Kira-kira banyak nggak orang yang kagak sholat, Pak? Banyak apa kagak? Banyak. Berat rasanya disuruh sholat. Maka ini satu peringatan. Malam ini saya menyampaikan supaya ibu, bapak, saudaranya yang masih berat dalam melaksanakan sholat, supaya ayo semangat lagi, karena ancamannya luar biasa. Ya. Dan adapun orang yang melampaui batas, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, di antaranya meninggalkan sholat 5 waktu ini. Cirinya orang yang suka meninggalkan sholat, dilanjutkan ayat selanjutnya ke-38, wa atharul hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan urusan dunia. Orang dagang lagi rame-ramenya, dari zuhur sampai asar yang ngantri panjang banget. Sekarang lagi banyak viral orang dagang yang ngantri panjang. Bahkan subuh-subuh orang yang belum buka udah yang ngantri sampai panjang banget. Sampai helm-helm sendal diinin buat ngantri. Banyak apa kagak? Sholat subuh apa kagak? Kagak, demi supaya bisa dapat itu order, ya, produk yang dia jual. Ya, dia tinggalin sholat dan lebih mengutamakan urusan dunia. Yang dagang sibuk, ya, layani kagak sempet buat sholat. Maka orang-orang yang seperti ini nanti kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terakhir, ada satu momen-momen penting yang harus saya sampaikan. Bukan berarti saya menakuti, karena tadi sudah ketawa lebar, senang. Akhirnya saya membuat satu pesan biar Bapak ini ingat. Kalau tadi saya udah pada senang ketawa TV, akhirnya saya bikin satu peringatan. Basyiro wa nadhiro, itu tugasnya Kanjeng Nabi, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ada di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili, karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di sana ada satu riwayat mengatakan, tarikus sholah malbunun fit Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan sholat itu orang yang dilaknat, termaktub di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran. Ngeri apa kagak? Ngeri apa kagak, Pak? Ngeri. Bapak kira-kira dicaci satu orang, ya, malam ini bisa tidur gak? Kebayang apa kagak? Tuh orang nyaci saya, kepikiran mau ngebales, kepikiran juga kok sampai ini ya, kenapa ini dicaci, dilaknat, termaktub di 4 kitab ini, Zabur, Injil, Taurat dan lain sebagainya. Ya, wal malaikatu yal'anunahu fi kulli yawmin wa lailatin. Dan para malaikat melaknat orang yang meninggalkan sholat, ya, tiap hari tiap malam. Wa alfu la'natin wa sukhtin, 1000 laknat dan kebencian.
Kalau yang benci, yang melaknat manusia mungkin bisa kita lihat. Tapi kalau yang melaknat, yang membenci para malaikat, kira-kira hidupnya orang itu bakalan bagaimana? Sengsara apa kagak? Sengsara, sempit hidup rasanya, banyak masalah dan lain sebagainya. Na'udzubillah min. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan tarikus sholat idza rufi'at ya al-luqmatu ila fihi qalat salam. Apabila orang yang meninggalkan sholat tersebut mengangkat satu suapan makanan mau dimasukkan ke dalam mulutnya orang yang meninggalkan sholat, ini luqmah makanan sesuap tersebut ngomong, ya aduwallah, wahai musuh Allah, ya la'anakallah ya aduwallah, terlaknat engkau wahai musuh Allah, ta'kulu rizqallah wa la tu'ati faraidah, engkau memakan ya rizkinya Allah tapi tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai makanan yang mau dimakan saja ini, kalau Bapak ngerti bahasanya, ini paling kesel, paling benci, gedek sama orang yang meninggalkan sholat. Cuma kita kagak ngerti bahasanya, kita kagak tahu. Kalau disingkat itu seperti itu, kira-kira Bapak bakalan gimana? Bakalan ketakutan lari. Kok nasib bisa ngomong ini? Bahkan sampai seperti itu. Oleh karena itu, malam ini dalam acara Isra Mi'raj ini, dalam berbagai macam perbedaan, ayo satukan niat sama-sama. Sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijadikan momen ya acara peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan satu peningkatan dalam ibadah kita, terutama dalam sholat 5 waktunya, sehingga kita ini akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja kali ya yang bisa saya sampaikan, karena katanya sampai jam 9. Nah ini udah jam 9:17. Kira-kira lanjut apa kagak? Lanjut. Oh, ini nggak sesuai dengan jadwal ya. Insya Allah. Tadi udah saya tutup ya. Insya Allah. Ya Allah ya Rabb. Intinya di situ Bapak ya, kita bermuhasabah sejauh mana kita menjadi manusia yang taat akan perintahnya Allah. Jikalau kita mungkin masih sibuk dengan urusan dunia, maka ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita. Karena seringkali kita melihat banyak orang yang mengeluh pahitnya hidup, sengsaranya hidup, ya ekonomi, kerjaan dan lain sebagainya. Maka mulai dari malam ini untuk perbaiki sholat. Dari mulai sholatlah insya Allah hidup kita akan lebih baik, lebih terarah, ya lebih berkah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, saya teringat ini ada tambahan karena Bapak pengen ini lagi. Bapak Ibu kira-kira pengen hidup jadi manusia yang dicintai Allah apa enggak? Pengen dicintai Allah apa enggak? Pengen dicintai manusia apa enggak? Pengen. Ini ada satu resep. Ya, ada satu riwayat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Di sana ada seorang laki-laki mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tullani ala amali idza amiltuhu ahabbanillah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku akan satu amal. Kalau aku beramal, mengamalkan satu amalan tersebut, maka Allah akan mencintai saya. Ya, dan manusia akan mencintai saya. Ahabbanillah wa ahabbaninnas. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, izhad fit dunya yuhibbukallah
washad fima indan nas yuhibbukan nas. Salah satu jalan supaya kita ini bisa dicintai oleh Allah, yaitu solusinya jadi orang yang zuhud. Jadi orang yang apa? Orang zuhud. Saat kalau orang zuhud itu kayaknya hidupnya melangsang, apa-apa serba susah dan lain sebagainya. Zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia seutuhnya, kita nggak perlu ini, nggak perlu ini, enggak. Ij'alid dunya fi yadik la fi qalbik. Jadikan dunia dalam genggamanmu. Kamu punya kekayaan yang begitu banyak, boleh kamu memiliki kekayaan, namun gunakan kekayaan itu di jalan Allah untuk ibadah, ya, untuk membangun musola, masjid dan lain sebagainya, supaya apa? Itu harta bisa bermanfaat, nanti akan menolong kita di akhirat. Karena apa? Nanti di akhirat akan ditanyakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala khamsin. Di antaranya ditanya mengenai tentang harta. Min aina, ya, dari mana ini diperoleh dan untuk apa hartanya. Makanya di sini kita ini, saya menyampaikan ini supaya dalam kegiatan kita sehari-hari, apapun profesi kita, ingat Allah dalam bekerja. Jangan kita menjadi manusia yang tamak. Kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Karena Indonesia sudah terkenal menjadi negara yang paling korup, betul apa enggak? Maka malam ini saya wajib menyampaikan, terutama untuk diri saya sendiri dan bapak-bapak semuanya, dalam menjalani kehidupannya, apapun profesi, ya, disitulah zuhud kalau diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan bahagia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kita tujuannya, prioritasnya adalah mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus berkorban. Walaupun kita mendapatkan seadanya, tidak lebih, tidak banyak, namun itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dapat banyak mengambil hak orang lain, maka hidup kita sekalipun punya kekayaan yang begitu banyak, ya, hidupnya kagak tenang. Punya mobil mewah banyak, rumahnya mewah, istrinya cantik, tidurnya kagak tenang karena kepikiran jangan-jangan kena ketangkep KPK. Bener apa kagak? Mendingan apa? Melihat itu orang di kampung di sana, pergi ke sawah macul, bawa makanan, makan di sana di tengah sawah pakai ikan asin, tapi pulang-pulang sampai tidur kagak mikirin ada KPK masuk ke rumah, tidurnya nyenyak. Orang yang kelihatannya bahagia, mobilnya mewah, rumahnya mewah dan lain sebagainya, padahal hatinya gelisah. Maka disitulah kuncinya kalau kita kepengen menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Izhad fid dunya yuhibbukallah, washad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia, ya, sejatinya memiliki rasa sifat iri. Jikalau ada teman kita yang lagi naik daun, kira-kira ada yang iri apa kalian? Tetangganya jualan, rame banget kok saya sepi. Pikirannya sudah negatif, jangan-jangan dia pakai penglaris, macam-macam, ya, pikirannya negatif. Orang yang zuhud fima indan nas, cirinya orangnya kagak tamak, ya, merasa cukup dengan apa yang dia miliki tanpa iri dengan apa yang dimiliki oleh manusia, baik harta ataupun pangkat dan lain sebagainya. Maka hidupnya akan nyaman, tenang dan lain sebagainya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah dicintai oleh manusia, insya Allah hidupnya tenang. Namun realitanya akhir zaman, orang berlomba-lomba ingin mencari followers, benar apa enggak? Sebanyak-banyaknya, biar dikenal orang banyak, disukai orang banyak, tapi melupakan
kalau cinta yang hakiki yang paling indah adalah mendapatkan cintanya Allah. Oleh karena itu di malam ini ayo kita muhasabah sejauh mana kita ini, apakah sudah dicintai oleh Allah apakah kita ini masih yang suka lebih memprioritaskan cari muka di hadapan manusia apa cari muka di hadapan Allah. Yang tahu jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing. Oleh karena itu ya, mari sama-sama kita introspeksi diri dengan sama-sama kita sering-sering hadir di majelis taklim, sering-sering di majelis zikir, supaya kita menjadi manusia yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.